Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama atau IAINU Kebumen tidak mungkin melepas tanggung jawabnya terhadap peningkatan mutu madrasah-madrasah yang berada di lingkungannya. IAINU Kebumen saat ini sedang bergelut bagaimana membangun sebuah mutu perguruan tinggi menuju world class university. Tentunya ini adalah diperlukan kerja keras, bagaimana jaminan mutu, bagaimana quality assurance itu betul-betul menjadi bagian yang integral dalam akademik kita. Karena pada saat ini lembaga pendidikan dihadapkan pada konsep pendidikan yang menjadikan education is investment, bagaimana pendidikan menjadi investasi masa depan. Karena itu lembaga pendidikan wajib hukumnya bagaimana mengantarkan anak didik, peserta didik memiliki masa depan yang baik, sehingga IAINU Kebumen pola pendidikannya adalah berbasis outcome based. Bagaimana lulusan dari IAINU Kebumen itu betul-betul memiliki kemanfaatan, berguna, dan betul-betul bisa eksis dalam karir dan juga lembaga-lembaga yang lain. Kemudian dengan moto cakap bersahaja, insya Allah ini akan memperkuat bagaimana profil lulusan IAINU Kebumen yang betul-betul memiliki kecakapan dan santun dan juga memiliki perilaku yang tentunya adalah amaliyah. Ketika orang berbicara sumber daya, ketika orang berbicara peradaban, maka vokal poinnya, sudut pandangnya adalah IAINU Kebumen. Untuk itu kita concern betul bagaimana membangun human resources, bagaimana membangun sumber daya yang berkualitas. Itulah yang menjadi titik dari tanggung jawab kita, khususnya dalam konteks Islamic Studies, dalam konteks keilmuan yang berbasis pada keislaman. Alhamdulillah pada saat ini IAINU Kebumen memiliki berbagai pilihan-pilihan prodi yang tentunya ini adalah prodi-prodi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam inovasi ekonomi dan juga yang lain-lainnya. Setidaknya ketika IAINU yang semula bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama kemudian membuka program pasca sarjana atau S2 Manajemen Pendidikan Islam, beberapa mahasiswanya intensif mengadakan penelitian ke sejumlah madrasah yang ada di lingkungannya. Ditemukan beberapa masalah antara lain bagaimana saat ini sejumlah madrasah terutama yang bukan negeri harus bersusah payah berbenah untuk meningkatkan mutu, mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah persaingan sekolah-sekolah negeri yang penuh dengan fasilitas pemerintah. Muslihah, salah satu mahasiswa pasca sarjana IAINU, melihat banyak hal yang harus dibenahi di lingkungan madrasah. Salah satunya yang dialami Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede, Kecamatan Pejagoan. Idealnya sekolah bermutu selalu sebanding dengan biaya yang mahal, gedung yang mentereng, dan fasilitas yang serba lengkap. Asumsi-asumsi ini berbeda dengan kondisi yang ada di MI Islamiyah Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, karena faktanya MI tersebut tidak memiliki fasilitas-fasilitas tersebut, ya masih dengan kondisi yang sarana prasarana standar, kemudian dengan profesionalisme guru yang perlu ditingkatkan, dan kemudian selain itu tipikal pimpinan kepala sekolah yang one man show. Namun dengan kondisi keterbatasan tersebut, MI ini mampu memberikan prestasi-prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. MI ini memiliki satu nilai atau satu modal sosial yang luar biasa dari masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama dengan keberadaan masjid. Itu juga memberikan pengaruh yang luar biasa pada kegiatan pra-pembelajaran yang dilaksanakan sebelum kegiatan formal, yaitu jam 6:30. Itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa, karena selama ini asumsi masyarakat Logede itu MI ini masih kedisiplinannya masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk 2 tahun ini program itu sudah dilaksanakan sehingga kedisiplinan anak dan guru itu bisa ada peningkatan yang cukup signifikan. Berbasis dari fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini kami menggunakan alat ukur mutu, yaitu balance scorecard, yang menilai kinerja Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Desa Logede dalam 4 perspektif,
yaitu perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, dan perkembangan sumber daya manusia atau learning and growing. Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan bahwa misalnya dalam keuangan, madrasah ini selain mendapatkan sumber pendanaan dari dana BOS, itu untuk tahun pelajaran 2015-2016 sudah ada kesepakatan dari para orang tua untuk mengadakan swadaya yang berbentuk infak, yakni sejumlah 15.000. Kemudian dari segi pelayanan Bapak Ibu guru di madrasah di dalam kelas itu juga ada peningkatan yang baik, yang itu disampaikan langsung oleh para Bapak dan Ibu wali murid yang saya wawancara. Kemudian dari segi pengembangan kualitas dan sumber daya Bapak Ibu guru, mereka sudah melakukan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan KKM, kemudian seminar, workshop, dan lain-lain terkait dengan kurikulum 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa pemirsa Ratu TV di Akademika Show. Pada edisi 30 Oktober 2015 ini, untuk pertama kalinya acara tayang untuk mengkaji secara akademik realita, faktual, dan bagaimana kita menguatkan wacana untuk dari menguat realita. Pada edisi kali ini, seperti tadi sudah kita saksikan tayangan bagaimana kita akan membedah mutu madrasah di tengah persaingan sekolah. Telah hadir di studio jumlah narasumber dan terutama adalah orang yang telah meneliti bagaimana mutu madrasah di sebuah desa Logede, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede. Ibu Muslihah, kita perkenalkan. Selamat malam. Selamat malam hadirin sekalian, selamat malam pemirsa Ratu TV. Iya, Bu Muslihah atau Mbak Muslihah? Mbak saja. Mbak Muslihah ya, sebenarnya sudah ibu-ibu tapi sebenarnya masih Mbak. Karena dia adalah mahasiswa pasca sarjana IAINU Kebumen yang telah meneliti bagaimana manajemen mutu Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede dari pendekatan teoritis, apa istilahnya? Balance scorecard. Ditemukan ada modal sosial yang luar biasa besar sehingga madrasah ini bisa berkembang. Usianya sudah 35 tahun. Itu nanti akan paparannya seperti apa, dan yang nanti akan menanggapi adalah para panelis. Kami perkenalkan pertama Bapak Dr. Azam Syukur Rahmatullah SHMSI MA. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, Pak Azam adalah Ketua Prodi Pasca Sarjana IAINU Kebumen. Nanti yang akan memberikan tanggapan secara teoritis, benar nggak ini penelitiannya, valid nggak gitu. Dan di sebelahnya adalah dari dosen IAINU juga, Bapak Salim Wasdi MPDI. Selamat malam Pak Salim. Selamat malam. Ya, Pak Salim nanti juga akan memberikan tanggapan. Madrasah haruskah bersaing dengan sekolah yang penuh fasilitas dari pemerintah, dan apakah itu berlaku juga di MI Islamiyah Logede gitu. Dan di sebelahnya itu adalah wali murid, salah satu wali murid di MI Logede, Bapak Muslim Ismail. Bapak Muslim Ismail, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, Pak Muslim nanti akan bisa memberikan testimoni bagaimana 5 putranya itu harus sekolah di MII Logede, tidak di SD negeri yang mungkin sekolahnya lebih megah dan sebagainya. Bersama kita juga hadir dari pengurus maupun dari kepala madrasah, dari komite sekolah, dan juga dari wali murid, bahkan ada dari muridnya ya di MII Logede yang hadir di sini. Itulah perkenalan kita pemirsa.
kita akan berbincang-bincang masalah ini dan saya Khalid Anwar akan mengajak Anda untuk mari mengkaji secara akademik sebuah realita dan kita buka wacana bahwa madrasah itu apakah memang selayaknya masih harus ada dan tetap dikembangkan, atau madrasah itu sebaiknya disamakan saja dengan sekolah-sekolah yang lain. Perbincangan ini akan kita kaji nanti setelah kami harus mengikuti pesan-pesan berikut ini. Tetap di Akademikaso. Lah sing urung mari garis siji kan kono garis siji. ya nyong. Iya. Ya wis, ya kowe sing urung mari kowe. Dan juga pendengar setia radio InFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Siva Mama, berikut berita Kebumen selengkapnya. Jasa sumber radi terdapat pengrajin batu akik rumahan. Donor darah dilaksanakan di bis khusus milik PMI yang diparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berita Kebumen edisi hari ini. Bertemu lagi dengan kami dalam acara Dunia Anak. Wah, kalau sakit gini, gaji bisa habis-habisan nih buat biaya pengobatan. Emangnya perusahaan Mas belum daftar BPJS Kesehatan? Perusahaan saya sih sudah. Kalau perusahaan nggak ikut, emang kenapa? Wah, perusahaan Mas bisa kena sanksi loh. Benar. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, perusahaan yang tidak ikut jaminan kesehatan akan dikenakan sanksi administratif dan pelayanan publik. Kalau gotong royong, semua tertolong. Ngomong-ngomong, semalam kamu nonton nggak acara tentang Merapi di acara Bumi Hijau? Bumi Hijau? Apaan tuh? Nah, itu acara TV baru yang cuma ada di stasiun TV lokal di seluruh Indonesia, men. Wah, kayaknya keren tuh. Ntar malam nonton lah. Makanya, nonton. Pendengar setia radio InFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Siva Mama, berikut berita Kebumen selengkapnya. Jasa sumber radi terdapat pengrajin batu akik rumahan. Donor darah dilaksanakan di bis khusus milik PMI yang diparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berita Kebumen edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara Mimbar Islam di Rapih TV. Dan luar biasa atas izin Allah, Rasul keluar dari rumahnya diikuti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir atau penjaga-penjaga mereka tertidur pulas kan. Bahkan dalam sirah itu Nabi sempat menaburi dengan pasir kan. Mereka tidur semua. Pergilah Rasul. Sholat niku merangkum dari berbagai macam bentuk pengibadatan. Ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah kedua orang tua kita. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 pimpinan kita. Ya ayyuhalladzina amanu sing krasa duweni iman ayo padha selawat. Sing ora iman ya ngantuk ora apa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Akademikaso.
sebuah tayangan kerjasama antara IAIN Kebumen bersama Rate TV untuk mengkaji secara akademik setiap fenomena masalah sosial untuk menguatkan wacana. Topik kita malam hari ini adalah membedah mutu madrasah di tengah persaingan sekolah. Bagaimana madrasah itu, mengapa harus mutu? Untuk itu Mbak Muslihah yang telah melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede, Kecamatan Pejaguan. Ada apa di sana? Silakan Mbak Muslihah. Mungkin mulai pertanyaan mengapa harus mutu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penelitian ini memang mengambil manajemen mutu di MI Islamiyah di Salogede Kecamatan Pejaguan. Mengapa mengambil mutu? Karena ketika orang tua akan menyekolahkan putra-putrinya, maka hal yang pertama muncul dalam pikiran mereka adalah bagaimana mutu atau kualitas sekolah yang akan menjadi tempat putra-putrinya untuk belajar. Itu yang pertama. Jadi mutu menjadi modal penting untuk dalam dunia pendidikan. Yang kedua, mutu menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Jadi berhasil atau tidak ke pendidikan, maka dilihat dari mutu atau kualitas sekolah tersebut. Kemudian asumsi yang berkembang di tengah masyarakat kalau berbicara mutu itu selalu identik dengan biaya yang mahal, kemudian fasilitas yang megah, gedung yang megah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, fenomena ini berbalik dengan apa yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Desa Logede. Ada apa di MI Islamiyah Logede? Yang pertama, sarana prasarana masih kurang. Kemudian untuk beberapa tahun ke belakang, sumber keuangan itu hanya mengandalkan dari dana BOS. Kemudian input secara kuantitas dan kualitas masih sedang. Nah, fakta-fakta tersebut berbanding tidak sebanding dengan prestasi yang diraih. Dengan keterbatasan, tanda kutip keterbatasan tersebut, MI ini memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Misalnya kemarin data yang saya peroleh itu, MI Islamnya itu memperoleh nilai UN SD atau MI urutan kedua tahun pelajaran 2014-2015. Tahun sebelumnya 2013-2014 itu urutan pertama tingkat antar MI. Selain itu ada prestasi non-akademik, misalnya baik yang di bidang keagamaan maupun yang jasmani atau yang rohani, misalnya lomba rebana, murotal, catur, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang lebih menarik dari itu, yaitu daya tahan dan pengabdian bapak ibu gurunya itu loh. Sehingga mereka itu ada rasa pengabdian yang luar biasa. Ini mungkin yang hampir dimiliki di setiap MI, tidak hanya di MI Logede. Jadi kenapa MI Logede itu bisa bertahan kurang lebih 35 tahun. Jadi 47 tahun. Luar biasa, ini data yang valid yang saya peroleh barusan dari Bapak Komite. 47 tahun, luar biasa. Nah, ada nilai-nilai yang itu tidak hanya sekedar dirupiahkan atau dilihat dari secara fisik. Nah, berbasis dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini saya menggunakan alat ukur balance scorecard yang dikenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David Norton. Balance scorecard ini muncul ketika pada saat itu perusahaan-perusahaan itu hanya menilai keberhasilan mutu atau kualitas outputnya itu dari berapa uang yang diperoleh. Nah, padahal ada hal-hal yang bisa diukur tidak hanya dari uang, misalnya bagaimana sumber daya karyawannya, kemudian bagaimana kinerja mutu pimpinannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika itu diterapkan di pendidikan, maka tidak hanya mengukur dari seberapa finansial yang diperoleh atau seberapa finansial yang harus dikeluarkan. Kemudian balance scorecard sendiri ini menilai kinerja mutu dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses, kemudian pertumbuhan dan pembelajaran guru, manajemen, dan organisasi. Dari sisi perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, evaluasi, dan tindak lanjutnya seperti apa. Dari hasil temuannya itu memang untuk tahun ajaran ini 2014-2015 MI Islamiyah Logede itu mentargetkan selain ada sumber dari BOS, itu ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk
infak. Jadi ada penggalangan dana infak. Jadi dari segi perencanaan keuangan itu ada target-target, selain dari sumber dana BOS, ada dari infak dan penggalangan dari alumninya perencanaannya. Kemudian dari tingkat kepuasan pelanggan ada peningkatan karena melihat dari adanya perubahan atau tambahan jam pembelajaran, jam formal. Kemudian ada 2 tahun ini sudah berjalan pra pembelajaran. Sebelum masuk kelas itu ada namanya kegiatan pengajian. Ini dampaknya luar biasa dan diakui langsung oleh Bapak Ibu wali murid yang putra-putranya disekolahkan di situ, terutama tentang kedisiplinan putra-putri ini. Jadi mandan gasik gitu. Kemudian pembelajaran di kelas juga ada peningkatan. Selanjutnya yang penting yang seperti saya tekankan tadi, adanya modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma atau etika dan jaringan. Kepercayaan ini adalah muncul dari masyarakat Logede, mereka percaya terhadap kualitas MI Islamiyah Logede. Kemudian norma atau etika, orang masyarakat Logede ini memiliki etika bahwa MI ini itu dibangun atas inisiasi bersama masyarakat Logede. Maka bagaimana perkembangannya adalah menjadi tanggung jawab bersama, gitu. Secara etika norma, jadi ada keterikatan emosional. Kemudian jaringan. MI ini berada di Masjid Jami Al-Ihsan Logede. Maka secara institusi memiliki jaringan dari institusi masjid itu sendiri, institusi Thariqah dan dari masyarakat. Institusi Thariqah ini mereka bekerja sama dalam bentuk pengajian pra pembelajaran tersebut. Itu full 1 minggu, 1 Senin sampai Sabtu, dan mursyidnya kebetulan juga sebagai ustadzna, dan bekerja sama dengan salah satu pesantren di Kuayuhan, dan itu free, 0 rupiah, nggak ada bisaroh. Kemudian kitab-kitabnya itu juga atas kerjasama dengan Thariqah, itu MI putra-putri MI Logede itu tidak membayar sama sekali. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri apresiasi luar biasa. Kata terakhir yang kita ingat, modal sosial dan 0 rupiah ketika ada siswa yang memang tidak mampu tetap di sana. Baik, pemirsa, itu hasil dari penelitian. Pertanyaannya mungkin kita tanyakan ke ketua prodinya ini, Pak Azam ya. Valid nggak kira-kira Pak penelitiannya ini? Ya, terima kasih Bapak. Kalau dilihat memang meneliti itu memang nggak gampang. Memang butuh pengalaman yang matang, kemudian juga tingkat kedalaman meneliti yang qualified, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana dengan penelitian di Logede itu, saya memang melihat bahwasanya penelitian ini bisa dikatakan valid. Tinggal bagaimana nanti pengujiannya. Ada bahasa yang namanya bahasa masuk ke lapangannya seperti apa. Kita harus melihat seperti apa di lapangannya. Yeah. Sebenarnya kalau kita sudah masuk ke lapangannya dan mengetahui betul seperti apa di lapangannya, insya Allah bisa valid, Pak. Ya, yeah. Oke. Itu pertanyaan kira-kira dengan hasil yang sudah bisa didapat. Yeah. Kita akan Pak Salim Wasti, apa komentarnya? Oke. Apa yang disampaikan oleh Mbak Muslihah itu memang benar. Kita lihat satu, jumlah MI di Kebumen itu semakin tahun semakin naik, bertambah. Hari ini tercatat ada sejumlah 102 MI, yang negeri itu 4. Berarti yang 98 itu swasta. Swasta itu artinya yang ngelola, inisiasi, semuanya dari masyarakat. Itu yang tadi disampaikan, modal sosial yang luar biasa. Ada semangat religius yang luar biasa di sini. Jadi orang mendirikan MI tidak lagi bicara apa yang akan diperoleh. Jadi mendirikan MI jangan dikira seperti orang kaya sekarang itu mendirikan lembaga pendidikan menjadi sebuah fenomena bisnis seperti
Ciputra, seperti itu, bukan. Mendirikan MI itu semangatnya luar biasa, nggak ada harapan untuk sebuah keuntungan. Yang adalah dari ini sebuah pengabdian orang yang beragama Islam untuk menjunjung tinggi keilmuan Islam yang luar biasa, itu seperti itu. Itu modal sosial. Dan mungkin di sebelah Pak Salim, Pak Muslim, itu pengalaman putra-putranya itu 5, Pak. Iya. Disekolahkan di MI semua. Iya. Apa yang melatar belakangi itu? Ya, tujuan saya sebagai wali murid, saya masukkan ke MI ya, itu tadi karena Islam ya, di situ ya, untuk menunjukkan istilahnya ya, menjadi anak yang bertanggung jawab lah. Ya, ketika di MI. Iya. Kalau di SD kurang begitu. Kurang. Sebabnya di MI itu kan ada tambah pelajaran seperti tadi dikatakan, seperti ada agamanya. Ada agamanya banyak ya. Iya. Oke. Ini yang utama ya, mendorong Bapak. 5 putranya betul Pak ya. Iya, betul. Dimasukkan ke MI semua, padahal di SD juga ada yang SD negeri yang mungkin bangunannya bisa lebih bagus ya. Lebih bagus. Seperti apa sebenarnya profil MI Islamiyah Logede Pejagoan? Tim dari Ratih sudah melakukan liputan di kegiatan MI Islamiyah Logede Pejagoan. Baik, kita lihat bagaimana profil MI Islamiyah Logede Pejagoan. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede berada di tengah pemukiman masyarakat Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Berada di antara 2 SD negeri dengan fasilitas cukup dari pemerintah, MI Islamiyah Logede ternyata mampu bertahan dan berkembang meskipun kini hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah untuk membiayai proses pembelajaran. Menempati tanah seluas 652 meter persegi dengan luas bangunan 374 meter persegi, fasilitas madrasah ini tergolong minim. Ada 3 bangunan, yaitu sebelah selatan bangunan kantor dan kelas 6, sebelah utara bangunan ruang kelas 1 sampai kelas 5, dan bangunan sebelah selatan dibatasi jalan desa yang menjadi pintu gerbang MI Islamiyah. Kesemuanya masih berada di lingkungan Masjid Jami Al-Ihsan. Di tengah keterbatasan itu, minat masyarakat memasukkan anaknya untuk belajar di madrasah ini tetap tinggi. Bahkan Muslim, seorang wali murid, menyekolahkan 5 anaknya ke madrasah ini dengan alasan agar memperoleh bekal pengetahuan agama yang cukup. Setelah lulus pun bisa diterima di SMP negeri dan mendapatkan ranking. Bahwa saya merasa ya fikir ilmu sekolah nanang kene tujuan kula nggih. Terutama ya men dadi bocah sing bertanggung jawab lah. Senajan sekolahane mbiyen elek tapi tetep tak uri-uri dari anak dari bojo kulo sampai anak kulo yang 5 jumlah saya sekolah di sini lah. Karena mbah saya itu yang mendirikan, terus di situ berpesan, kayak anakku putuku kudu sekolah nang MI, tujuannya men ya nang kono kan anak tambahan agamane, pendidikan umumnya ya ujar kula nggih sangat bermutu, sebabnya ya sing MI terus tak tujukan di SMP pun diterima begitu. Iya, SMP diterima dan itu nilainya malah sangat tinggi. Sebabnya waktu nang MI pelajarannya akeh, nyatanya teng SMP hanya beberapa lah. Jadi malah begitu mudah untuk dipelajari gitu. SMP mana Pak? SMP Negeri Pejagoan. Iya. Semua bisa diterima di sana? Iya, semuanya bisa. Dan itu mendapatkan istilahnya nilai tinggi lah. Bisa 10 besar, ada yang 3 begitu ya. Ranking 3 begitu. Rupanya kegiatan pra-pembelajaran yang dimulai pukul 6.30 di Serambi Masjid telah mengantarkan para siswa
memahami agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pula yang mendorong para orang tua dan wali murid memilihkan putra-putrinya tempat belajar yang lebih akrab dengan lingkungannya. MI ini memiliki 6 ruang kelas, 2 rusak ringan dan 1 rusak berat. 1 ruang perpustakaan juga dalam kondisi rusak ringan. 1 ruang UKS masih baik. Dan sejarah berdirinya MI Islamiyah Logede Pejaguan tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Madrasah Diniyah yang diinisiasi oleh warga desa Logede. Madrasah ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Logede pada saat itu yang masih awam akan pengetahuan agama. Pada tahun 1961, Madrasah Diniyah berkembang menjadi Madrasah Wajib Belajar atau MWB yang dipelopori oleh Haji Samsudin Ali. Selain itu yang berjasa dalam proses pemilihan MWB yaitu Kiai Masrur Rustam, Lurah Surjani, Haji Dahlan, Haji Ali, dan Haji Masmudin yang berjasa dalam pengembangan yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah atau MII pada tahun 1970. Seiring dengan semakin pesatnya pembelajaran di MWB yang pada saat itu menjadi satu-satunya tempat belajar masyarakat Logede, dan karena keberadaan masyarakat Ihsan yang menjadi tempat penting sebagai media informasi terkait kegiatan-kegiatan di MWB, membawa pengaruh positif terhadap animo masyarakat untuk belajar di MWB, sehingga secara kuantitas masyarakat serta pendidik yang belajar semakin bertambah. Maka pada tahun 1970 diubahlah MWB menjadi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah atau MI Islamiyah. Prinsipnya memang untuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede ini berdiri sudah 35 tahun yang lalu, yang berawal itu dari Madrasah Diniyah yang penyelenggaraannya ada di sore hari. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun-tahun yang berikutnya sekitar tahun 70-an itu berganti nama menjadi Madrasah Wajib Belajar. Kemudian yang terakhir ini adalah dengan menggunakan nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Namun dalam kurun waktu yang 35 tahun itu memang bisa berjalan sampai dengan saat sekarang, bertahan sampai saat sekarang, itu memang tidak terlepas dari keterlibatannya kepengurusan-kepengurusan, baik itu kepengurusan yang sifatnya adalah kepengurusan untuk pengajaran, kemudian kepengurusan yang sifatnya untuk penggalian dana dan lain sebagainya. Namun untuk akhir-akhir ini adalah karena memang itu pendidikan formal itu harus masuk ke dalam yayasan, akhirnya untuk tahun 2014 itu kami menggunakan nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan, yang di dalamnya itu banyak sekali penyempurnaan, banyak sekali perubahan-perubahan di dalam hal pendidikan, yakni pada pagi harinya kita sebelum jam pelajaran kita adakan itu kajian kitab untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, di mana kelas 1, kelas 2 itu adalah penekanannya adalah di Hidayatus Sibyan sampai dengan pemahamannya. Kemudian kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu adalah di kitab Mabatihul Fiqhiyah sebagai dasar untuk mengamalkan ibadah-ibadah. Kemudian yang di kelas 5, kelas 6-nya itu adalah yang diutamakan adalah Mabatihul Fiqhiyah dan syuruhnya. Sehingga nanti ketika siswa itu lepas dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede yang tentunya di bawah naungan pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Ihsan, itu nanti sudah punya bekal manakala mau melanjutkan ke pesantren, sudah punya bekal sedikit kitab. Yang mau melanjutkan di umum itu juga sudah mendapatkan sedikit bekal kitab-kitab kecil yang diberikan kepada siswa, hingga akhirnya nanti betul-betul anak yang keluar dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede itu hatam Al-Quran 30 juz. Kemudian program jangka panjang kami adalah nanti dalam 3 tahun 4 tahun ke depan kami akan melaksanakan pesantren yang itu wajib bagi siswa kelas 1 sampai kelas 6 nanti 1 tahun harus masuk ke pesantren untuk menambah wawasan di dalam ilmu kepesantrenan. Kami bersemangat sekali untuk memajukan ini karena memang kami sangat melihat banyak itu anak-anak yang unggul di dalam ilmu-ilmu umum tetapi sangat sedikit dengan ilmu-ilmu agamanya. Nah, itu kita untuk mengimbangkan bagaimana caranya itu antara akhirat dengan dunianya itu berimbang. Nah, sampai sekarang memang kami dengan dibantu dengan Dewan Guru itu yang menjadi pendorong kami untuk memajukan, untuk bertahan sampai dengan saat sekarang, alhamdulillah.
Ini untuk kesejahteraan guru, beliau-beliau mereka itu masih niatnya adalah untuk berjuang. Jadi kami tidak mentargetkan sampai seberapa jauh kesejahteraan guru, tapi alhamdulillah mereka semangatnya besar. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun yang akan datang kami sudah bisa memberikan kesejahteraan guru yang ada. Yang dijadikan untuk operasional pendidikan itu adalah dana bantuan dari pemerintah yaitu BOS. Kemudian untuk dana-dana yang kecil ada donatur-donatur yang memberikan, yang itu sifatnya itu memang tidak mau diekspos, tidak mau diumumkan siapa sebagai donaturnya. Untuk saat sekarang adalah orang Logede sendiri. Jadi kami belum bisa untuk ke dunia luar, keluar karena memang kami masih pembinaan-pembinaan di dalam hal administrasi yayasan. Pada awalnya MBOB menempati lokasi Masjid Al-Ihsan dalam proses pembelajaran. Masjid yang didirikan pada tahun 1921 ini menjadi pusat pembelajaran agama yang berperan penting pada pengetahuan keagamaan warga desa Logede. Berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Bani Ihsan dan sebagian adalah wakaf dari Haji Ali dan sebagian lagi dari masyarakat. Masyarakat menyambut kehadiran madrasah. Siswa terus bertambah. Tahun 1985 kembali dibangun gedung berlantai 2 sebanyak 2 lokal berdampingan dengan gedung dasar yang telah dibangun sebelumnya. Upaya ini dilakukan seiring dengan pengembangan sarana prasarana tempat belajar siswa karena daya tampung yang dibutuhkan tidak memadai dengan jumlah siswa yang mendaftar. Peran Komite Madrasah dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung keberadaan MI Islamiyah Logede cukup besar. Sebelum ada dana BOS dari pemerintah, seperti dikatakan Ketua Komite Madrasah Lasiran, biaya operasional terutama untuk honor guru ditopang sepenuhnya oleh masyarakat. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede itu dulu sebelum ada bantuan dari pemerintah yang berupa BOS, dari pengurus atau komite menggalang dana dari masyarakat setempat itu dengan cara door to door mendatangi mereka yang ada kemampuan dan ada keikhlasan untuk bersama-sama membantu untuk pelaksanaan kegiatan di madrasah, termasuk juga mendatangi kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah yasinan, kemudian mengharap untuk bisa ikut serta menghidupkan, dalam arti mengajak para orang tua yang punya anak usia sekolah untuk bisa memasukkan atau mendaftarkan di MI dan juga mencari dana baik itu kepada perorangan anggota jamaah yasinan maupun secara kolektif dari kelompok jamaah. Dana yang terkumpul itu dipergunakan prioritasnya untuk honor guru non PNS dan untuk biaya kegiatan belajar mengajar. Kepemimpinan kepala madrasah dalam mengelola manajemen pembelajaran ikut menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di sini. Kepala madrasah pertama dijabat Bapak Masrur Rustam sampai purna tugas di tahun 1996. Kemudian digantikan Bapak Darusman, lalu digantikan Bapak Supardi sampai purna tugas tanggal 1 Mei 2007. Kini Bapak Haji Khalifah MD menjadi Kepala MI mulai tahun 2007. Alhamdulillah pada beberapa tahun makin meningkat dari mutu prestasi siswa dan para dewan-dewan guru. Alhamdulillah dalam keadaan berprestasi baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Untuk siswa-siswa memotivasi sama siswa itu diadakan kelas-kelas tiap hari Minggu dan hari Jumat sore. Hari Minggu khususnya diadakan pramuka untuk memotivasi siswa supaya anak-anaknya rajin, disiplin
terutama untuk memotivasi Bapak guru dan ibu itu tiap bulan diadakan pembinaan. Untuk di bulan ke-1 diadakan KKV, untuk tiap-tiap akhir semester juga diadakan kegiatan-kegiatan untuk memotivasi dewan-dewan guru. Dan dewan-dewan guru alhamdulillah juga sudah mendapat sertifikasi, sudah 90% bersertifikasi dan berpendidikan S1. Ini sangat bermanfaat sekali dalam kemajuan MI Islamiyah Loh Gede. Bagaimana keadaan guru saat ini? Sumber daya pendidik dilihat dari kualifikasi ijazah sudah cukup capable dengan jumlah 8 guru dengan kualifikasi sarjana pendidikan Islam. Pada tahun pelajaran 2014-2015, jumlah guru 9 orang dan pada tahun pelajaran 2015-2016 ini jumlah guru berkurang 1 karena pensiun. Keadaan guru yang memiliki kapabilitas cukup itu berpengaruh langsung pada pengembangan suasana belajar yang menyenangkan. Mereka tampak antusias saat pagi-pagi sudah harus berada di tempat belajar. Senang dan gembira karena banyak teman-temannya yang baik. Banyak ilmu yang didapat, diantaranya ilmu agama dan ilmu umum. Temannya banyak, baik-baik, dan gurunya juga baik-baik. Jumlah siswa-siswi MI Islamiyah Loh Gede mulai tahun pelajaran 2013 dan 2014 fluktuatif. Jumlah siswa baru untuk tahun 2015 sebanding dengan jumlah siswa yang keluar yaitu 17 anak. Keadaan siswa-siswi yang masuk dan keluar setiap tahunnya secara kuantitas mengalami penurunan seperti pada tahun 2013 sebesar 3,5%, pada tahun 2014 sebesar 2,6%. Namun dari sisi prestasi akademik ditunjukkan dalam data kelulusan periode 2013-2014 yang mampu meraih juara 1 nilai UNMI se-KKM Kecamatan Pejagoan meliputi Desa Loh Gede, Kedaung, Pejagoan, Jemur, Peniron, dan Aditirto, dan Kecamatan Karanggayam. Data kelulusan tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa MI Islamiyah mampu meraih peringkat 2 hasil UNSD MI se-Kecamatan Pejagoan. Sedangkan prestasi kegiatan ekstra MI Islamiyah mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki siswa-siswi, membangun sikap disiplin, kerjasama, dan rasa percaya diri. Sedang pengembangan kemampuan kognitif di bidang keagamaan ditambahkan kegiatan mengaji kitab kuning yang bekerja sama dengan pengurus yayasan, pembiasaan membaca Asmaul Husna, surat-surat pendek, dan membuat laporan pada kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab ditambahkan kegiatan les bahasa Arab atau baca tulis Arab. Jika masih ada hal-hal yang perlu dibenahi seperti saran dari pengawas Madrasah Kecamatan Pejagoan Sudarman adalah menyangkut kedisiplinan dan kebersihan yang masih perlu ditingkatkan. Ini tentu saja berkaitan dengan standar mutu madrasah yang memang harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang mendapat fasilitas penuh dari pemerintah. Yang pertama, kami menyarankan untuk Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Loh Gede ini kedisiplinan, Pak, kedisiplinan dalam waktu baik berangkat maupun pulang. Yang kedua kali kedisiplinan dalam administrasi, Pak. Kami masih perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru karena kadang-kadang masih ada di antara Bapak Ibu guru itu kedisiplinan kurang ditingkatkan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua kali kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan komite, kerjasama dengan pengurus terkait dengan kegiatan belajar mengajar, apalagi seperti yang saya lihat tadi adalah kegiatan yang sangat bagus, Pak. Kegiatan ini jarang dilaksanakan di madrasah-madrasah yang lain, sehingga kami merasa tergugah hatinya bagaimana supaya kegiatan ini dari pihak komite sudah begitu antusias mengadakan kegiatan pra-pembelajaran. Oleh karena itu pada Bapak dan Ibu guru nanti juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Yang ketiga, untuk saran kami dari pemerintah, ini masih ada beberapa. Yang pertama itu adalah tiang bendera, Pak. Tiang bendera sampai saat ini ada kegiatan yang semacam ini
belum terpasang benderanya Pak. Karena bagaimanapun yang namanya bendera itu merupakan lambang daripada madrasah maupun sekolah, di mana kalau bendera setiap pagi itu dikibarkan menunjukkan kedisiplinan Pak dalam melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga tentang kebersihan Pak, masih perlu ditingkatkan kebersihan yang ada di madrasah, baik itu yang dilakukan langsung oleh Bapak dan Ibu guru maupun yang dilakukan langsung oleh siswa-siswanya atau putra-putrinya Pak. Yang terakhir adalah tentang fasilitas Pak. Kami masih perlu menyampaikan hal-hal fasilitas itu perlu dibenahi Pak. Contohnya di ruang guru sana, meja guru dan kursi guru masih kurang begitu diperhatikan, utamanya buku-buku di atas meja Pak. Kami pernah mengadakan studi banding ke salah satu madrasah yang sudah dianggap maju. Di sana itu meja itu bersih Pak. Meja tidak ada satupun kertas yang di atas meja, semuanya buku-buku masuk ke dalam meja, sehingga pandangan secara umum ini kelihatan bersih Pak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Akademikaso, kajian akademis, menguat realita, menguatkan wacana. Dari tayangan yang sudah kita sampaikan dan presentasi dari peneliti yang sudah mengobservasi MI Islamiyah Logede, Mbak Muslihah, itu sudah menemukan bahwa di sana ada pola manajemen one man show. Kita perlu menanyakan nih, kajian akademisnya seperti apa nih kalau selama ini kita bicara manajemen, kalau one man show itu jelek. Faktanya di MI Islamiyah Logede itu one man show ada itu di situ, dan faktanya berprestasi dengan keterbatasan fasilitas, prestasinya cukup bagus. Pak Dr. Azam, bagaimana melihat fenomena ini? Iya. Kalau ditanya tentang konsepsi one man show itu apakah baik atau tidak, saya pikir kalau sang pemimpin itu mampu membawa dirinya pada tipe kepemimpinan yang satu, paling utama adalah karismatik ya, karismatik. Yang kedua tipikal kepemimpinan yang sistematik, itu jangan lupa. Yang ketiga mampu membawa pada tipikal kepemimpinan yang efektif, inovatif, dan transformatif. Saya pikir tidak masalah, tidak apa-apa. Dan yang penting adalah kembalinya kepada kepemimpinan itu sendiri. Saya pikir kalau one man show nggak masalah bagi saya. Ya, tidak masalah. Ya, akan menjadi masalah manakala memang pemimpin itu tidak mampu menjadikan dirinya menuju pada tipikal-tipikal yang saya sebutkan tadi itu. Ya, artinya teori-teori dari mungkin Barat, kita bicara one man show, seakan dalam manajemen kurang baik. Ya memang ada kelemahannya pastinya. Ya. Ketika kelemahannya adalah itu jadi sentralisasi buat sang pemimpin saja. Begitu. Jadi, tapi kembalinya kepada begini Bapak, kembalinya kepada personality sang pemimpin. Iya, personality sang pemimpin. Ketika pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinan yang flexibility, nggak masalah. Iya. Iya. Dan kalau Pak Pak Salim Pasti, apa yang bisa dilihat one man show itu? Apakah ini memang tipe di lingkungan pesantren? Begini, kalau sebuah sekolah atau madrasah itu dilihat sebenarnya bukan di persoalan one man show-nya, tetapi di produknya. Madrasah yang baik itu pertama kali dilihat dari prestasi akademik. Itu. Jadi laku di masyarakat itu satu, prestasi akademik. Dua, prestasi non akademik. Ya. Kemudian yang ketiga itu di gedung atau tampilan. Yang keempat itu di promosi atau manajemennya, media masanya dimuat apa enggak di media.
Kemudian yang ketiga memang di persoalan kebersihan tadi, di persoalan tempat dan mandi. Tapi yang paling utama itu di persoalan prestasi akademik. Jadi masyarakat kadang tidak pernah ambil pusing siapa yang membuat desain itu, yang memanage itu. Tetapi memang faktanya madrasah itu berprestasi. Itu yang akan menjadi pertimbangan. Beberapa kelemahan sekolah lain itu kadang fasilitasnya lengkap tetapi prestasinya tidak ada. Gedungnya bagus tetapi sarana pembelajaran kayak LCD-nya nggak ada. Itu kan kekeliruan orang berpikir tentang manajemen pendidikan. Agak beda dengan madrasah, nggak usah dipentingkan di persoalan gedung tapi di persoalan prestasi akademik. Saya kira kalau mau meningkatkan kapasitas kualitas MI ini, ya bagaimana prestasi akademiknya setiap tahun itu meningkat. Dan prestasi akademik sampai sekarang yang masih dilihat itu adalah ujian hasil UN. Walaupun tidak menentukan kelulusan, itu masih menjadi pertimbangan mutu akademik. Saya kira itu. Kalau melihat MI Islamiyah Logede, apa yang Bapak lihat? Dari faktor apa sehingga dia bisa bertahan? Satu tadi ya, sekolah sekarang itu atau manajemen sekolah karena global, masyarakat global ini, masyarakat itu maunya anaknya itu satu pinter, kemudian yang kedua akhlaknya baik. Ya, jadi prestasi akademiknya bagus, religius itu dua-duanya itu, dan madrasah itu sebenarnya mempunyai peluang paling besar untuk menghasilkan itu atau memaparkan itu. Jadi kalau tadi ada beberapa kegiatan yang memang menunjang pada akhlak, kayak tadi ada kajian pra, kemudian prestasi akademiknya bagus, selesai. Ya, itu yang dirasakan Pak Muslim. Prestasinya putra bagus Pak, secara akademik bisa diterima di SMP negeri, betul? Iya betul. Ya. Diterima ya. Itu yang membuat Pak Muslim tetap kelima putranya juga di sekolahkan di pintar ngaji. Iya. Tapi prestasi akademik untuk masuk ke SMP negeri pun bisa. Ada fenomena yang menarik sebenarnya dan masih akan kita kaji lebih jauh bagaimana nanti madrasah yang sekarang ini harus bersaing dengan sekolah. Persaingan itu pada mutu pendidikan, madrasah masih harus mengejar juga pelajaran-pelajaran agamanya harus tetap kuat. Prestasi akademiknya juga harus dikejar. Di tengah persaingan sekolah itulah sekarang madrasah ditantang untuk meningkatkan mutunya. Kami masih akan berlanjut perbincangan ini tetap di Akademikaso. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan juga pendengar setia radio INFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Sufaha Mama, berikut berita Kebumen selengkapnya. Jasa Sumberadi terdapat pengrajin batu akik rumahan. Donor darah dilaksanakan di bus khusus milik PMI yang diparkir di pendopo Rumah Dinas Bupati. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berita Kebumen edisi hari ini. Manusia tidak ingin hidup dengan sia-sia. Segala hal yang kita punya adalah potensi. Seperti juga tubuh kita adalah aset. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, segala hal yang ada pasti dapat dilakukan. Dengan tubuh segar bugar, rezeki megar, masa depan semerbak. Menemani Anda dalam tayangan olahraga, atletik, gimnastik, dan event-event menarik di balik olahraga lokal, nasional, dan mancanegara. Hanya di Ratih TV Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara Mimbar Islam di Ratih TV. Dan luar biasa atas izin Allah, Rasul keluar dari rumahnya diiringi, diikuti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kafir
atau penjaga-penjaga mereka tertidur pulas kan. Bahkan dalam sirah itu Nabi sempat menaburi dengan pasir kan. Mereka tidur semua. Pergilah Rasul. Keroncong bukan hanya konsumsi orang-orang generasi terdahulu, tetapi keroncong adalah warisan budaya, sebuah kreativitas yang tidak diciptakan zaman sekarang. Perona hadir untuk membangkitkan selera-selera klasik, menghadirkan juga kualitas musik yang lain dari yang lain. Bermacam-macam penampilan keroncong Nusantara akan menemani hari-hari Anda hanya di channel kesayangan Anda. Perona akan hadir setiap Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Melestarikan kebudayaan, membangun karakter adalah hal yang kita semua itu sobat. Mulailah menari, kaburkan rasa cinta untuk hilangkan rasa dahaga. hanya di Ratih TV Kebumen. Mari. Kan garis siji wong terlibat. Lah sing urung mari? Garis siji kan kono garis siji. Ya nyong. Iya. Ya wis, ya kowe sing urung mari kowe. Jajan Pik gulane dihitung 5 apa ora? Iya, bener 5 gue. Lah gue no apa Pik? Oh, kiye. Ki rokok, Mak. Wong mau naro anyar, ditinya melu ado. Ditiliki jajal, ana pita cukene apa ora? Lah, apa sih, Mak? Pita cukai, anu sing kepriwe sih? Pita rambut apa? Ditiliki. Nek rokok langka pita cukai, berarti barang ora bener. Aja melu ngedoli barang kayu kue. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan pita cukai yang terpasang asli dan tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan di bidang cukai secara melawan hukum. Jika Anda mengetahui, laporkan kepada kami, kantor bea dan cukai terdekat di kota Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Akademi Kaso, membedah mutu madrasah di tengah persaingan sekolah. Perbincangan kita sudah bicara sampai kepada one man show, kepemimpinan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede Kejaguan. Bukan masalah dan itu baik-baik saja ketika profil pemimpin yang ada di sana itu memang bisa membawa madrasah itu ke kemajuan. Dari penelitian Mbak Muslihah, one man show diasumsikan ini jelek. Apa pertanggungjawaban Anda secara ilmiah terhadap penilaian itu? Karena di sini juga hadir kepala madrasah. Nanti bisa juga mempertanyakan itu. Baik, terima kasih untuk pemahaman one man show itu kan kalau dikembalikan pada yang disampaikan oleh Dr. Azam memang betul bahwa tipe kepemimpinan itu semuanya bagus melihat pada bagaimana kondisi manajemen yang dikelolanya. Ketika kemudian ada anggapan one man show itu tidak baik karena mungkin ada semacam dominasi di situ. Jadi selama ini ada anggapan bahwa MI itu apa-apa kepala sekolahnya, yang ngurusi ini kepala sekolahnya seperti itu. Meskipun tidak mungkin ada alasan yang melatar belakangi kenapa karakter tipikal seperti itu muncul itu. Jadi memang one man show ini baik atau tidak itu melihat kondisi sosial yang terjadi di mana manajemen tersebut dikelola seperti itu. Ya, mungkin kita minta Pak Khalifah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede. Tanggapan Pak Khalifah seperti apa, Pak? Sebenarnya kepemimpinan yang Bapak terapkan di sini mungkin bisa dipakai mic. Seperti apa tanggapan Pak Khalifah? Karena Pak Khalifah itu kepala madrasah di sana.
Dan yang diterapkan sebenarnya seperti apa sih? Terima kasih untuk dipakai ini yang sebetulnya kita kerjasama antara kepala beserta dewan guru. Ya, kerjasama kepala madrasah dan dewan guru tetap dilangsungkan, dan itu yang apakah mungkin ketika dewan guru ya tergantung bagaimana Pak Kepala, itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu? Iya, memang sering terjadi, tapi karena kita yang seperti disebutkan ini selalu membimbing pada teman-teman dewan guru. Ya, selalu membimbing, itu yang kesannya dari penelitian secara manajemen ini, one man show itu seakan tidak baik, tetapi ternyata one man show yang diterapkan itu adalah one man show yang baik. Sebuah fenomena baru mungkin Pak Dr. Azam, ketika kita menemukan itu fakta di lapangan seperti itu, apakah ini akan mungkin dikembangkan teorinya di pasca sarjana program manajemen pendidikan Islam IAINU Kebumen? Ya, kebetulan saya di pasca itu mengajar tentang kepemimpinan, pendidikan Islam. Ya, saya pikir apakah akan dikembangkan apa tidak itu tergantung siapa yang memakainya, siapa yang akan menggunakan ilmu itu. Yang penting bagi kami sebenarnya adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus banyak belajar tentang ilmu kepemimpinan. Itu yang paling penting. Terkadang banyak pemimpin itu yang tidak memperbaharui keilmuannya, jadi memakai keilmuan produk lama. Itu yang bahaya, Pak. Ya. Jadi ilmu-ilmu kepemimpinan lama itu tidak diperbaiki, tidak diperbaharui dalam konteks kekinian. Itu yang bahaya. Ya. Sehingga akibatnya itu one man show itu juga jadi bermasalah akhirnya. Ya. Ketika tadi kita sudah melihat profil MII Logede seperti itu, apa yang tertangkap dari Dr. Azam? Ya, begini, saya melihat sebetulnya madrasah MI ini bisa berkembang yang baik. Apalagi saya melihat itu ada perpaduan antara unsur Helenis dan Semitik skolastik. Bisa dijelaskan lebih mudah dipahami? Oke. Helenis itu maksudnya adalah pendidikan dinamis yang memang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau semistik itu, skolastik itu artinya adalah adanya nuansa ilahiyah spiritual. Itu yang penting, Pak. Iya, nuansa ilahiyah. Ya, yang membedakan sekolah umum dengan sekolah madrasah itu sebetulnya ada di akhlaknya, berbasis ilahiyah spiritualnya. Itu yang paling membedakan. Oleh sebab itu memang mungkin saya agak kurang setuju dengan Pak Salim. Kalau saya melihat sebetulnya yang dikuatkan di madrasah itu asumsi saya adalah bukan dalam aspek kognitif, kecerdasan kognitif, tetapi adalah kecerdasan akhlak, yaitu menjiwa. Yang itu menjiwa. Jadi kecerdasan afektif yang lagi-lagi bukan dalam konteks itu kognitif, paham saya, Pak, ya? Jadi kecerdasan afektif yang itu bukan kognitif, tapi yang itu membudaya. Itu penting sekali diciptakan dalam sekolah itu. Saya yakin kalau sekolah itu meskipun anak-anaknya nggak cerdas, nggak pintar, tapi akhlaknya luar biasa, santunnya memiliki tingkat tingkat kualitas yang high quality, saya yakin sekolah itu akan luar biasa. Dan itu yang sudah dirasakan Pak Muslim, Pak. Pasti begitu. Putra-putrinya, lima-limanya di sana, dan Bapak merasa puas itu ketika puas ya. Dan apa betul yang dikatakan Pak Azam ini? Iya. Begitu, memang dirasakan seperti itu ya. Dirasakan. Iya. Mungkin ke Pak Azam ini di akhir pertemuan kita itu SDM-nya, Pak. Ini yang belum ada yang S2. Mungkin tidak. Nanti pasca sarjana IAINU memberi beasiswa kepada guru-gurunya. Ada ibu guru yang hadir. Sudah S2, Bu? S5 ya, Bu.
Belum ada ya. Kalau mungkin ditawari beasiswa di mau ya, masih punya semangat untuk belajar. Iya, salam tua ya Bu ya. Iya, masih mau untuk belajar, meningkatkan kualitas SDM, dan itu mungkin ya Mbak Muslihah, kunci bagaimana mutu itu harus ditingkatkan. Kemungkinan itu seperti apa Pak Azam? Iya, beasiswa yang tempat kami tentunya kita selalu mengupayakannya ya Pak ya. Selalu mengupayakannya dengan baik, bukan dan bijaksana Pak. Yeah. Bukan hanya yang baik saja, tapi yang wisely, yang bijaksana. Dan insya Allah kami selama ini juga berupaya untuk membantu sahabat-sahabat guru untuk bisa kuliah dengan beasiswa. Sebagai buktinya kita kemarin mengirimkan beasiswa ke Jakarta Pak. Dan alhamdulillah mendapatkan peluang untuk itu. Iya betul. Ya? Saya termasuk. Ibu Muslihah termasuk salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Iya. Jadi ada peluang Bu untuk bagaimana mendapatkan beasiswa dari program Pasca Sarjana IAINU ya. Jadi Ibu sudah bisa ketemu langsung dengan Ketua Prodinya Pak Salim Wasti. Ada tanggapan mungkin sebagai closing statement dari bagaimana mutu madrasah harus bersaing di tengah persaingan sekolah. Ya. Kalau melihat fenomena sekarang itu saya optimis madrasah bisa bersaing. Kemarin baru ada program namanya program SNIP, jadi National Implementation Partner Australia yang mendampingi MIMTS di Kebumen itu untuk persiapan akreditasi atau manajemen di pengelolaan manajemen itu. Dan sekarang banyak MI yang akreditasinya A, jadi tidak lagi C tapi A. Jadi kalau dulu ada asumsi madrasah punya kelemahan di manajemen, sekarang enggak. Ya, jadi manajemen sesuai dengan standar nasional pendidikan semuanya sudah. Kemudian juga dukungan regulasi. Madrasah itu mulai dari SKB 3 Menteri tahun 75, kemudian diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 tentang Sisdiknas sebagai sebuah sekolah yang bercirikan Islam. Terakhir diakomodir juga dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Itu posisi madrasah itu sederajat dengan sekolah. Jadi di peluang itu sangat terbuka. Kemudian tadi kita ngomong pasar ya, pasar. Masyarakat itu pinginnya masyarakat pasar masyarakat itu yang berjalan itu bahwa tadi berprestasi secara akademik, perilakunya baik, kemudian religius, 3 itu. Jadi itu yang bisa ditawarkan oleh masyarakat. Jadi tinggal yang kemudian perlu dilakukan oleh madrasah, satu, percaya diri, membangun percaya diri. Kemudian yang kedua, karena ini hampir-hampir semua madrasah itu minder. Nah, ini harus diubah bahwa madrasah itu luar biasa. Ada sisi religius karena orang sekolah di madrasah dapat berpahala. Itu yang spirit luar biasa tadi sampaikan oleh. Spiritual itulah yang modal, bagian dari modal sosial ya. Percaya diri dibangun, kesungguhan. Ya, 3 ini saya kira. Dan sekarang itu ada beberapa desa yang itu ada MI, ada SD-nya. Itu MI-nya tetap jaya, SD-nya tinggal di-regrouping gitu ya. Banyak desa yang siswanya lebih banyak MI-nya daripada siswa SD-nya. Ini menunjukkan bahwa bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian madrasah akan lebih baik walaupun itu madrasah swasta. Kita lihat jumlahnya 102 MI, yang negeri cuma 4. Kemudian MTS itu ada 84, yang negeri 8. MA ada 24, yang negeri itu juga 4. Jadi eksistensi madrasah swasta saya kira di Kebumen ini bentuk pengabdian bentuk pengabdian masyarakat terhadap negara yang luar biasa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Adakah itu konsep spiritualisme menjadi bagian dari apa yang dikatakan mungkin jihad di
saat sekarang adalah juga mengembangkan pendidikan. Pak Azam bisa memberikan gambaran apakah nanti dari program manajemen pendidikan Islam pasca sarjana YINU Kebumen mendorong madrasah-madrasah itu untuk menjadi sekolah unggulan. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ketika saya mengajar di Pasca itu, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya itu di mahasiswa-mahasiswa itu kebanyakan para pengajar guru, kemudian juga kepala-kepala. Saya bilang begini, Bapak Ibu, sebetulnya madrasah itu punya potensi maju, bukan potensi ke belakang, tapi ke depan dan terus ke depan. Yang penting Bapak Ibu itu mampu membawa madrasah pada posisi yang memiliki distingsi. Ini juga bahasa Pak Imam juga ya, Pak Imam Dr. Imam Satibi. Distingsi artinya pembeda. Jadi jangan sampai sama madrasah itu, jangan sampai sama kayak sekolah-sekolah yang lain. Madrasah itu harus memiliki pembeda. Apa sih yang diunggulkan itu apa? Ciri khasnya itu apa? Sehingga sekolah ini bisa berkembang dengan baik dan nantinya akan menjadi ikon. Jadi tujuan rujukan semua siswa nanti akan ke sana. Yang penting ada distingsi ini, Bapak. Iya. Dan kebanggaan harus dimiliki para pengelola dan terutama guru-gurunya. Saya menjadi alumni madrasah. Iya, saya juga. Begitu. Saya alumni pesantren, alumni madrasah aliyah, Pak. Iya, dan Pak Salim mungkin pesan kepada pengelola-pengelola madrasah yang ada di sini dan yang lain. Terakhir. Iya. Kepada para pengelola madrasah, yang pertama saya ulangi adalah membangun percaya diri itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan, keikhlasan itu juga luar biasa. Yakin bahwa apa yang dilakukan itu mesti akan mendapatkan balasan. Kemudian di di manajemen memang fenomena sekarang agak berbeda dengan dulu. Ada bukti-bukti administrasi. Kemudian juga prestasi masih dilihat sebagai ikon untuk jualan madrasah dalam mengelola itu. Sarana bukan sesuatu yang utama, tapi kesungguhan. Mungkin bukan gedung yang megah, tetapi prestasi yang baik. Tidak harus kemudian AC atau enggak penting. Enggak penting itu. Yang penting adalah prestasinya bagus. Tidak harus gedung megah, yang penting prestasinya jelas dan terarah, seperti hasil penelitian dari Mbak Muslihah ya. Kira-kira kesimpulannya akan seperti itu. Dan demikian pemirsa, perbincangan kita di Akademika ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita berikan aplaus untuk para panelis. Terima kasih Pak Azam, Pak Salim, Pak Muslim, dan Mbak Muslihah atas kehadirannya, serta bapak-bapak dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Logede Pejaguan. Saya Khalid Anwar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.